Hai sahabat Mama Vio. Hari ini Mama Vio mau share cara membuat puff pastry homemade. Nggak perlu beli, cukup buat di rumah saja, hasilnya pun berlapis-lapis. Langsung saja kita lihat bahan-bahan dan cara buatnya. Pertama-tama saya menggunakan 500 gram coarse fat atau pastry margarin. Sahabat Mama Vio bisa beli coarse fat di toko bahan-bahan kue terdekat. Bahan selanjutnya kita akan menggunakan 1 kilo tepung terigu protein tinggi. Saya menggunakan merek Cakra Kembar. Kemudian kita juga akan menggunakan 550 ml air es. Langkah selanjutnya kita akan masukkan coarse fatnya ke dalam kulkas. Tetapi sebelumnya kita akan memipihkan, menggilas terlebih dahulu coarse fatnya agar coarse fatnya menjadi pipih. Kita gilas terlebih dahulu, alasi dengan plastik seperti ini. Gilas coarse fatnya sampai benar-benar pipih ya sahabat Mama Vio. Setelah selesai dipipihkan seperti ini, kita akan segera simpan coarse fatnya ke dalam lemari es kurang lebih selama 30 menit. Selanjutnya kita akan mulai mengadon. Tambahkan tepung dengan 2 sendok teh garam. Kemudian tambahkan juga dengan 1 sendok makan gula pasir. Dan tambahkan juga dengan 100 gram margarin. Setelah semua bahan sudah masuk, segera uleni. Uleni menggunakan tangan saja. Pastikan tangan sudah dibersihkan terlebih dulu ya sahabat Mama Vio. Uleni cepat. Kemudian tambahkan air es. Tambahkan perlahan-lahan sambil terus diaduk, sambil terus diuleni sampai semua air esnya habis. Untuk menguleninya tidak perlu dibanting-banting seperti kita membuat roti atau bahan lainnya ya sahabat Mama Vio. Cukup sampai adonannya kalis saja, sampai tidak lengket seperti ini. Kemudian segera pindahkan di atas silicone mat, kemudian kita uleni sebentar. Setelah adonan kalis seperti ini, kita akan istirahatkan, tutup dengan plastik wrapping seperti ini. Kita istirahatkan selama 30 menit. Setelah adonan sudah diistirahatkan selama 30 menit, buka plastiknya. Kita boleh mulai menggilas. Sahabat Mama Vio, saat adonan diistirahatkan, terlihat adonannya lebih rileks dan lebih mudah untuk kita menggilasnya ya sahabat Mama Vio. Gilas adonan selebar mungkin. Lakukan sampai semua adonannya tergilas dengan rapi ya sahabat Mama Vio. Untuk memudahkan menggilas, sahabat Mama Vio bisa gunakan rolling pin, jangan gunakan botol ya sahabat Mama Vio. Bentuk adonan persegi 4 seperti ini. Setelah itu keluarkan coarse fat yang kita simpan dalam lemari es. Kemudian kita taruh coarse fatnya di atas adonan yang sudah kita pipihkan tadi. Kalau adonan coarse fatnya sudah kita taruh di tengah seperti ini, tutup coarse fatnya dengan adonan yang kita pipihkan tadi. Kita tutup secara menyeluruh dan pastikan coarse fatnya tertutupi dengan adonan yang kita gilas tadi. Tutup sampai semuanya tertutup rapi ya sahabat Mama Vio. Kalau sudah tertutup rapat seperti ini, kita akan balik, kemudian kita akan rapikan lagi, gilas lagi menggunakan rolling pin sampai semua sisinya terlihat rapi. Sahabat Mama Vio bisa menambahkan sedikit tepung untuk menggilas agar tidak lengket ya sahabat Mama Vio. Balik lagi dan gilas kembali dan pastikan saat kita menggilas tidak ada coarse fat yang terbuka ya sahabat Mama Vio. Kalau sudah rapi seperti ini, kita akan mulai melipat adonan sebanyak 4 kali. Untuk lipatan pertama kita akan melipat seperti huruf S, lipat ke atas dan lipat ke bawah seperti ini.
Kalau sudah kita lipat seperti huruf S seperti ini, kita gilas kembali menggunakan rolling pin. Sambil sesekali boleh kita taburi dengan tepung terigu agar tidak ada yang lengket ya sahabat Mama Vio. Gilas rapi sampai semuanya rapi seperti ini. Selanjutnya kita akan melipat untuk lipatan kedua. Lipat seperti ini saja, kemudian gilas lagi menggunakan rolling pin sampai semuanya tergilas dengan rapi. Untuk lipatan kedua, ketiga, dan keempat cukup dilipat ke tengah saja. Kalau lipatan kedua sudah digilas rapi seperti ini, kita akan melipat lagi untuk lipatan ketiga. Lipat adonan ke dalam saja. Ini lipatan yang ketiga ya sahabat Mama Vio. Kita masih akan menggilas lagi. Kita gilas menggunakan rolling pin, gilas perlahan. Untuk mendapat hasil yang berlapis-lapis, kita mesti sabar ya sahabat Mama Vio untuk menggilasnya. Saat lipatan ketiga sudah rapi seperti ini, kita akan lipat untuk lipatan yang terakhir atau lipatan yang keempat. Setelah dilipat seperti ini, kita gilas lagi. Gilas perlahan ya sahabat Mama Vio dengan rolling pin sampai semua sisinya tergilas dengan rapi. Untuk lipatan terakhir ini kita gilas setebal 1 cm ya sahabat Mama Vio. Setelah rapi seperti ini, saya akan memotong sisi ujung-ujungnya terlebih dahulu. Lalu yang bagian yang saya potong ini akan saya sisihkan. Nah, terlihat ya sahabat Mama Vio berlapis-lapis. Kita potong lagi sisi ujung sebelahnya, kita akan sisihkan dan kita simpan. Terakhir kita akan buat untuk menunjukkan ke sahabat Mama Vio seberapa bagus puff pastry yang kita buat ini ya sahabat Mama Vio. Kemudian sisanya ini saya akan potong menjadi 3 bagian. Kemudian saya akan bungkus dan saya akan simpan di dalam freezer. Setelah adonannya saya potong menjadi 3, saya bungkus menggunakan plastic wrapping. Puff pastry ini bisa bertahan selama 6 bulan di dalam freezer. Setelah saya bungkus dengan plastic wrap seperti ini, saya akan simpan puff pastry homemade ini di dalam freezer. Sewaktu-waktu saat saya membutuhkan atau saya ingin membuat bahan makanan atau kue yang berbahan dasar puff pastry, saya akan menggunakannya. Sahabat Mama Vio bisa lihat, cara buatnya juga sangat simple dan hasilnya pun berlapis-lapis. Kita akan sisihkan terlebih dahulu, kita akan menggilas sisa ujung-ujung yang saya potong tadi. Saya akan buat dan saya akan menunjukkan ke sahabat Mama Vio hasil dari puff pastry yang kita buat ini ya sahabat Mama Vio. Gilas memanjang seperti ini, taburi dengan sedikit tepung agar tidak lengket. Gilas tipis saja seperti ini, kemudian kita potong ujung-ujungnya menggunakan pisau seperti ini. Setelah itu saya akan potong adonannya menjadi 5 bagian. Untuk besar kecilnya sesuai selera saja ya sahabat Mama Vio. Di sini saya hanya menunjukkan ke sahabat Mama Vio hasil dari puff pastry yang kita buat. Nah, kemudian saya potong tengahnya seperti ini. Lakukan sampai semuanya habis. Kalau sudah terpotong semua seperti ini, potong serong segitiga seperti ini, kita akan tumpuk jadi satu seperti ini, kurang lebih seperti ini. Untuk merekatkannya sahabat Mama Vio bisa tambahkan di tengah-tengah itu sedikit air, lalu direkat-rekatkan, ditekan-tekan seperti ini. Kemudian kita akan taruh di dalam loyang. Sebelum kita panggang, kita akan olesi dengan telur yang sudah dikocok lepas. Olesi dengan telur yang sudah kita kocok lepas seperti ini. Lakukan sampai semuanya habis. Dan yang terakhir kita akan tambahkan sedikit gula, taburan gula pasir. Untuk banyaknya sesuai selera saja ya sahabat Mama Vio. Cukup taburi di bagian atasnya saja. Kalau sudah ditaburi dengan gula seperti ini, kita akan oven selama 30 menit menggunakan api atas bawah dengan suhu 200 derajat Celcius atau sesuai oven masing-masing. Panggang puff pastry-nya sampai matang. Kalau sudah matang, angkat dan dinginkan. Sahabat Mama Vio bisa lihat kan, hasil dari puff pastry homemade-nya berlapis-lapis.
Buat sahabat Mama Vio yang punya ide jualan berbahan dari puff pastry, sahabat Mama Vio bisa buat saja di rumah. Nggak perlu beli, cukup ikuti step by step yang tadi kita lihat. Hasilnya pun sama dan hasilnya pun berlapis-lapis seperti ini. Kita cobain yuk sahabat Mama Vio seberapa renyah puff pastry-nya. Saya coba ya sahabat Mama Vio. Sahabat Mama Vio bisa dengar suaranya renyahnya bagaimana. Sebelumnya, terima kasih buat sahabat Mama Vio yang baru bergabung. Jangan lupa buat klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar sahabat Mama Vio tidak ketinggalan video-video terbaru dari Masak with Mama Vio. Selamat mencoba di rumah, see you in the next video and bye!